sesuai pembelajaran kita pernah pelajari, Pancasila itu kan memang benar-benar ideologi negara, Iya, betul. dasar negara, motivasi juga bagi kita sebagai Gen Z, terus juga pedoman hidup, falsafah dan lain sebagainya. Tentang hal tersebut. Iya, betul. Ya, kalau menurut saya memang belum 100% Gen Z itu bisa menerapkan Pancasila. Karena kan yang pertama tadi terhalang oleh teknologi. Kalau misalnya kita ngomong jujur-jujur aja nih, Iya. pasti belum. Mungkin saya juga belum menerapkan 100%. 100%. Pasti anak-anak atau pemuda Kalimantan Timur bisa menjadi agent of change, agen perubahan di tahun 2045. Halo pemirsa, balik lagi kita di Podcast Too Much, studio penuh manfaat. Bersama saya Ninda Kutsikan di sini. Wuih. Kurang semangat, belum makan ya? Kita harus semangat hari ini teman-teman di studio maupun teman-teman di rumah juga, karena hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila ya. Tepat yang ke hari tanggal 1 Juni 2000. Siapa tahu mau bilang 1945 gitu kan. Siapa tahu. Nah, hari ini kita akan ngobrolin seputar hari lahir Pancasila dan sebagainya begitu ya. Bersama bintang tamu kita hari ini ada Remiza. Halo. Apa kabar? Semuanya alhamdulillah baik kabarnya. Oh, kok ganteng sih gitu. Amin, Masya Allah. Amin, Masya Allah. Masya Allah. Mau juga ya dibilang ganteng maksudnya gitu. Oh gitu, boleh gitu. Boleh. Boleh. Remiza sibuk apa aja nih hari ini? Alhamdulillah sekarang sibuknya kegiatan duta wisata. Duta wisata. Ya, terus sibuk kegiatan seni di Sanggar Pilar, biasanya latihan acting dan juga kegiatan-kegiatan lain. Tahu saya itu Sanggar Pilar. Betul. Kayak Wan Kabus. Itu nanti ada web seriesnya juga ya. Promosi. Salim dulu. Jadi sibuk kegiatan duta pariwisata, kemudian juga sibuk di Sanggar Pilar gitu. Nah, si Remiza ini adalah salah satu perwakilan ya dari Kalimantan Timur untuk paskibraka di nasional di Istana Negara. Nah, itu rasanya gimana sih? Pastinya rasanya membanggakan ya Kak. Membanggakan buat diri saya, tentunya buat orang tua saya dan juga orang terdekat yang mensupport saya selama ini Kak. Jadi rasanya bangga banget pokoknya, nggak bisa dikata-kata lagi. Iya sih, bener sih. Pasti itu adalah tujuan akhir ya, ibaratnya tujuan pencapaian tertinggi dari seorang paskibraka ya, mengibarkan bendera merah putih di Istana Negara begitu. Disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi ya waktu seluruh tamu undangan juga. Dan jajaran Presiden Jokowi dan juga jajarannya ya. Betul. Terus perbedaannya apa sih Remiza antara kamu jadi paskibraka di sekolah maupun ketika sudah di Istana Negara? Ya pastinya beda banget ya Kak. Kalau misalnya di sekolah, sebenarnya saya udah start paskibraka itu dari SMP. Nah, 3 tahun saya ikut paskibra. Kalau misalnya kita sebutnya ini beda Kak, paskibra sama paskibraka. Oke. Kalau paskibra itu untuk di itu sekolah. ada yang baru tahu. Oh, paskibraka itu di sekolah. Nah, kalau paskibraka ini tingkatan dari kota, provinsi sampai nasional. Oke. Ya. Jadi perbedaannya pertama itu. Terus yang kedua, kalau misalnya untuk sesuai pribadi saya sendiri, pengalaman saya sendiri Kak, yang pernah saya ikutin di sekolah, tentunya selain mengibarkan bendera di sekolah, tentunya saya juga ikut itu lomba-lomba paskibra tingkat sekolah. Oh, jadi sampai provinsi juga, sampai nasional juga pernah. Kalau misalnya untuk paskibraka sendiri ini tujuannya hanya untuk mengibarkan bendera di istana. Kalau misalnya saya kemarin. Oke. Seperti itu. Kalau dari sesi latihannya ini pasti beda kan? Kalau di sekolah kan yang ngelatih ya kakak tingkat kelas kan. Kalau dari Istana Negara tuh yang ngelatih udah pasukan khusus juga kan? Ada TNI, Polri dan juga teman-teman yang lain. Nah, gimana tuh? Coba diceritain pengalamannya. Pastinya pengalamannya luar berat. Kalau berapa kilo? Berat ya, dia akan beban sekalian. Tapi enjoy ya karena kan banyak teman ya di sana, banyak teman-teman, terus juga bercanda terus setiap hari sama teman-teman. Jadi yang awalnya merasa berat jadi berkurang beratnya. Karena dijalani dengan hati begitu ya. Nah, sering bentak-bentak biasanya kan.
Kalau di sekolah sih kayak gitu, soalnya sama kakak kelas nggak tahu punya dendam apa gitu kan, sekalian nih gitu kan, bentak-bentak adik kelas gitu. Kalau di sana gitu juga nggak sih? Kalau di sana sebenarnya kalau misalnya dibentak terlalu bentak enggak Kak, tapi kami dilatih untuk tegas. Nah, tapi kalau misalnya sistem di sana kami tidak ada sistem senior sama junior. Nah, jadi kami itu sistemnya adik sama kakak. Oke. Walaupun di setiap hariannya kita latihan, tetapi masih ada sistem untuk kita dibentuk secara disiplin, tegas, dan juga pastinya kita bisa menghormati setiap waktu yang kita jalanin. Oke. Jadi pokoknya semuanya itu kita dilatih disiplin, dilatih kalau misalnya salah nih Kak, tetap ada namanya push up. Tapi nggak satu push up, semuanya push up rame-rame. Dihukum rame-rame. Iya, jadi gitu ya sekalian kardio. Iya bener. Ya, banyak. Tapi kan satu yang salah semua. Ya, satu salah semua Kak. Jadi rata gitu Betul. kan, demi memupuk rasa persaudaraan itu tadi. Nah, memupuk otot juga ya. Kamu waktu itu di Istana Negara masuk pasukan yang berapa nih? Alhamdulillah saya masuk pasukan 17 Kak. Penjuru paling depan. Di luar biasa. Men. Dapat kesempatan main 2 kali juga kemarin. Oh ya, jadi Pagi sama sore. pengibaran dan penurunan bendera ya. Oh, emang itu maksudnya dari seluruh Indonesia kan dikumpulin nih perwakilan cewek cowok ya, masing-masing dari setiap kota ya. Betul. 2 orang. Itu memang dipilih untuk ada yang cuman pagi, ada yang cuman sore, atau bisa keduanya. Jadi sebenarnya tugas utamanya itu bisa-bisa. Misalnya saya satu provinsi ngirim satu pasang. Jadi misalnya saya main di pagi, pasangan saya main di sore. Jadi sebenarnya semua itu dapat hanya 1 kali tugas. Tapi kenapa 2 kali tugas dipilih itu hanya 4 orang aja Kak. Jadi hanya 4 orang dipilih main 2 kali tugas karena mengisi barisan ada yang kosong. Nah jadi yang dipilih waktu itu saya Kaltim, ada Maluku, ada Bali, sama satunya NTT. Cowok semua. Cowok semua. Main di 2 kali, pagi sama sore. Tapi tim inti saya di pagi Kak. Oh gitu, yang utama pas saya di pagi. 17 tadi ya. Kalau yang sore Kalau yang sore itu hanya melengkapi barisan. di mana tuh? Di tengah, Di tengah. Banjar ketiga. Oke, luar biasa sih. Tapi ya untuk sudah sampai ke Istana Negara pun itu sudah pengalaman yang luar biasa. Sampai dia masuk ke pasukan 17 itu kan luar biasa. Pasti seleksinya juga ketat pasti kan. Pasti. Nah, ngomongin soal paskibraka, kamu pasti di sana juga kan dilatih tentang nasionalisme nih. Ya, Ya betul. kan. Salah satunya hari ini yang kita bahas adalah Hari Lahir Pancasila. Pancasila. Nah, kalau menurut Remiza tahu nggak sih sejarah dari lahirnya Hari Pancasila itu seperti apa? Tahu Kak? Tahu, Tahu. tahu nggak gitu? Dengar terus. Nah, boleh coba di sharing ke teman-teman di rumah. Kayak kita kan nggak tahu ya. Udah lupa ya kan. Mohon maaf kan ya, faktor usia juga ya bapak di depan kita ini. Boleh diingatkan lagi. Oke, mungkin saya nggak bisa ngejelaskan secara rinci, tapi ini hanya poin utamanya aja mungkin ya Kak, yang pernah saya pelajari, sesuai yang saya pelajari. Jadi sejarah Pancasila itu dimulai dari pembentukan BPUPKI dan PPKI. Jadi BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia dengan tujuan serta tugasnya untuk merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Jadi ketika BPUPKI itu dibentuk, ketuanya adalah Rajiman Medioningrat. Nah, tetapi pada waktu itu belum disahkan secara resmi Pancasila itu ada. Karena melewati beberapa sidang, Kak. Ada sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, serta sidang keempat. Baru rancangannya. Ya, baru rancangan. Setelah itu, pada tanggal 7 Agustus dibentuklah PPKI. Persiapan Panitia Pembentukan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tugasnya adalah udah mulai membentuk nih Kak, Pancasila. Sudah yang tadi awalnya BPUPKI merumuskan dan membahas tentang rancangan-rancangan. Di PPKI itu udah mulai nih dibentuk. Udah mulai serius. Ya, udah mulai serius Pancasila itu dibentuk. Dan akhirnya terjadilah perumusan Pancasila di tanggal 1 Juni. Itu sudah dibentuk 1 Juni. Tetapi sepengetahuan saya, ada lagi pembentukan Panitia 9. Nah, itu yang benar-benar dibentuk secara fix Kak, Pancasila itu. Isinya apa? Ya, betul, isinya apa aja, terus juga rancangannya apa aja, terus juga pasalnya juga apa aja. Jadi di Panitia 9 itu menurut saya secara pribadi nih Kak, maaf bukan pribadi tetapi yang pernah saya baca. Sepengetahuan Remiza Saya ya. pernah baca, dibentuklah Panitia 9 itu ada Insinyur Soekarno, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada tokoh-tokoh kepentingan di Indonesia, dibentuklah
dan akhirnya diresmikan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Oke, begitu teman-teman. Bapak-bapak, Itu sejarah singkatnya saja, sejarah singkatnya. bukan secara ilmuwan. Nah, kalau menurut Remiza nih ya, sepenting apa sih Pancasila untuk kita? Penting banget. Apalagi Gen Z nih ya kan, Remiza kan termasuk Gen Z ya. Gen Z. Beda 3 tahun. Kenapa? Suka galau, insecure. Skena-skena. Nah, iya tuh gimana tuh, seberapa penting nih buat Remiza sebagai Gen Z memandang pentingnya Pancasila untuk generasi Gen Z? Penting banget Kak, karena menurut saya secara pribadi Pancasila ini kan memang udah lama ya Kak dibentuk dari 1 Juni pokoknya tahun 1945. Udah lama. Tentunya itu terjadilah periringan sesuai zaman, maksudnya maksudnya apa ya? Penerapannya. Iya, penerapan sesuai zaman. Terus juga misalnya dulu ada zaman kita nggak ada HP, Betul. nggak ada teknologi, mungkin Pancasila itu sangat-sangat kuat. Karena kan dulu pelajarannya benar-benar kita belajar. Kalau menurut cerita mama saya nih, dulu kalau belajar itu harus ke perpustakaan. Iya, Cari, iya. bukunya nggak diperjualbelikan Iya. kan, biasanya masih Kalau- terbatas betul kan. Kalau sekarang kan kita ada teknologi HP ya, ada HP, pokoknya banyak, ada HP, laptop dan lain-lain. Nah, menurut saya, internet, ya betul. Jadi menurut saya sangat penting banget sih Kak kalau Pancasila diterapkan untuk Gen Z sekarang, karena itu memang harus kita terapkan dan kita implementasikan di keseharian kita. Di keseharian ya, dan begitu. Jadi kalau menurut Remiza bagaimana nih Pancasila itu mempengaruhi identitas nasional Indonesia? Kalau menurut saya 100% bisa mempengaruhi identitas nasional, karena sesuai pembelajaran kita pernah pelajari, Pancasila itu kan memang benar-benar ideologi negara, Iya, betul. dasar negara, motivasi juga bagi kita sebagai Gen Z, terus juga pedoman hidup, falsafah dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat mempengaruhi untuk identitas nasional, karena memang di Pancasila itu banyak banget nilai-nilai yang bisa kita tanamkan dan banyak banget kandungan dari Pancasila yang benar-benar kita bisa lihat sebagai motivasi kita untuk kehidupan sehari-hari. Jadi benar-benar sangat penting nggak? Nah, contohnya untuk Gen Z menerapkan nilai-nilai yang Remiza tadi bilang kan, nilai-nilai Pancasila untuk para Gen Z itu contohnya apa sih? Ya, mungkin kita ambil contoh kecil di sekolah Kak. Iya. Kita ambil sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya. Nggak ada apresiasi nih. Nah, mulai contoh kecil, misalnya kita ikut organisasi OSIS. Oke. Pasti kan ada rapat tuh Kak. Ada rapat. Tentunya dalam rapat itu nggak satu pikiran aja, banyak Betul. banget pikiran-pikiran yang diisi oleh teman-teman, dan bagaimana kita harus mencapai suatu pikiran dalam satu rapat itu Kak. Jadi contoh kecil itu sih Kak, dalam rapat bermusyawarah dan gotong royong sesama teman. Itu contoh salah satunya Contohnya, ya, contoh salah- yang diambil dari sila keempat tadi. Itu guys. Kalau Remiza sendiri menafsirkan dari masing-masing, Pancasila kan ada 5 ya. Pancasila ada 5 ya guys. Pancawarga apa? Beda pembahasannya, besok lah ya kita bahas. Pancasila kan ada 5 nih, dari sila pertama sampai sila kelima. Nah itu gimana nih Remiza menafsirkan satu masing-masing dari butir-butir Pancasila ini? Menafsirkan ya Kak. Mungkin contoh kecil tadi sudah saya bahas yang Salah satu yang keempat. Nah sisa 4 lagi. sampai lagi. Mungkin yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Itu contoh kecil, kita setiap hari sholat 5 waktu. Beribadah. Ya mungkin kita Islam 5 waktu sholat, terus juga bagaimana kita bisa menghargai sesama manusia. Terus juga sila kedua, kemanusiaan yang dalam beradab. Sama kita juga harus menghargai sesama manusia. Kita harus istilahnya kita harus pokoknya kita harus Iya. saling memanusiakan manusia. Bahasanya sekarang itu kan sering muncul gitu ya, memanusiakan Manusia. Iya, begitu. Nah, Mengayomi. ya, pokoknya Boleh itu sih, bisa. maksud juga sih sebenarnya. Ya memperlakukan orang lain gimana kita pengen diperlakukan juga, gitu begitu kan. Oke, sila ketiga. persatuan Indonesia. Bagaimana kita bisa menghargai suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang keempat tadi sudah. Sudah, yang Dan kelima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus adil sama sesama manusia. Oke. Iya, apa tuh? Curhat dong. Curhat dong, gitu kan. Kalau Remiza sendiri pernah nggak sih menghadiri peringatan atau upacara peringatan Hari Lahir Pancasila? Alhamdulillah tahun kemarin 2023 saya ngibarkan Kak, Di mana itu? di Jakarta di Monas. Oke, luar biasa pengalamannya ya.
sudah duta wisata, paskibraka juga. Terus paskibraka bukan cuma di mana? Istana Negara juga, tapi di Monas juga ya, dalam memperingati. Hah? Enggak, ini kan berprestasi. Enggak maruk. Kan dia nggak minta, dia yang diminta ya, beda. Beda, mohon maaf. Nah, itu gimana ada pengalamannya tuh? Kemarin itu memang dari Perpres 51 tahun 2022, Paskibraka itu memang sudah ada Perpres sendiri Kak, peraturan presiden. Jadi dalam Perpres itu istinya Paskibraka bertugas 2 kali. Yang pertama pasti di 17 Agustus di kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua di hari lahir Pancasila. Nah, jadi memang kami diwajibkan untuk bertugas 2 kali dalam 1 kali jabat. Oke. Nah, pada 1 Juni kemarin kami dipanggil lagi ke Jakarta sama BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kak. Nah, di situ kami latihan sekitar 1 minggu dan 1 Juni kita bertugas di Monas di depan Pak Presiden. Oh, dihadiri Pak Presiden lagi ya. Nah, tahun ini beda lagi nih Kak. Tahun ini pengibarannya di Riau. Kebetulan memang yang waktu Remiza hadir di situ, Di Jakarta. ketika mengibarkan pas lagi giliran di Jakarta, gitu ya. Berarti bisa ada kemungkinan dong bakal dikibarkan di Kalimantan atau mungkin di Samarinda? Kemungkinan insya Allah bisa. Bisa ya. Pernah nggak sih ada pengibaran, maksudnya memperingati hari lahir Pancasila di Samarinda? Belum ada, tapi Ya, dihadiri kalau misalnya oleh untuk di Samarinda itu hanya di provinsi saja. Di provinsi. Kalau dihadiri presiden belum ada. Oh, belum ada. Kalau di provinsi berarti di Gor ya. Sempaja. Oh, Gor Sempaja. Oke. Kadruning. Kadruning, ya. Gor Kadruning. Dekat sama kita di sini ya. Dekat banget. Jalan kaki juga nyampe. Asal kuat jalan aja. Mendaki gunung soalnya. Iya, kalau dia mah, ya kalau kita, maksudnya kita, kalau dia nggak usah ditanya. Bener, kalau dia nggak usah ditanya, kita yang dipertanyakan ya. Apalagi nih, mungkin teman-teman ada pertanyaan nih. Sila mulai bayar pengaplikasiannya di Nah, Yang di antara 5 ini nih. Yang kurang banget ya Pak. Nah, Betul, satu-satu pikiran. Sila 5. ini kan opini masing-masing ya. Tolong jangan ribut, jangan kelahi ya. Kelahinya bisa by WhatsApp aja Kak. Remi bisa mau jawab nih. Ya, saya setuju sila 5 Kak. Keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya. Alasannya. agak berat ya sebenarnya. Gak apa-apa kan ada tim editor. Oh iya, siap. Jadi kalau menurut saya memang yang kurang sekarang di keadilan sosial. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui seiring perkembangannya zaman, banyak sekali teman-teman mungkin orang-orang yang kita, mungkin yang viral aja ya. Ada yang gak bersikap adil sesama manusia, sesama teman, atau mungkin ada kepentingan yang benar-benar dicapai sehingga tidak terjadinya keadilan. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Karena tidak terlalu Selebihnya mohon maaf. Berani ya nantangin? Iya, betul. Karena biasanya dimulai dari yang kecil dulu kan. Ketika yang kecil, oh berhasil, oh nggak ketahuan, meningkatkan lagi kemampuan dia gitu kan biasanya. demi kepentingan biasanya. Demi kepentingan. gimana sih membaiknya itu? Dan menurut saya lebih ke edukasi sih, edukasi tentang Pancasila. Karena kan kita membahas Pancasila, kalau menurut saya memang Pancasila ini benar-benar bisa berpengaruh. Mungkin kita dengan cara membuat edukasi ke teman-teman, terus juga ke masyarakat tentang Pancasila ini seperti apa implementasinya dan edukasinya, mungkin itu udah cukup cara yang baik sih buat memperbaiki hal tersebut. Namun edukasi nih. Iya, mungkin buat konten. Ya. Betul, melalui media sosial. Betul. Dari hal yang kecil. Karena anak-anak sekarang kan handphone ya, penyebaran informasi lebih cepat melalui media sosial kan, mungkin bisa melewati media sosial itu. Kan Remiza ini salah satu duta wisata juga ya, tahun berapa? 2023. 2023. Berarti baru aja nih ya, masih menjabat dong Masih menjabat. seharusnya ya. Masih Menjabat. Nah itu ada nggak
Remiza pengen nih bikin konten untuk dilihat sama teman-teman sesama Gen Z, gimana sih kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari gitu. Udah pernah bikin begitu? Alhamdulillah sudah pernah lah buat konten. Sudah pernah ya? Kami Duta Wisata memang ada program sendiri. DWPP Jalan-Jalan namanya. Oke. Jadi kami setiap minggu atau enggak setiap bulan memang harus wajib buat konten kami ke tempat wisata. Berkunjung ke tempat wisata untuk mempromosikan pariwisata. Yang ada di Samarinda khususnya itu juga ya. kan termasuk ke dalam sila Pancasila ya Kak. Bagaimana kita bisa pertama persatuan Indonesia kita berkenalan dengan anak-anak atau teman-teman yang ada di tempat wisata, kita membaur, kita menghargai sesama, terus juga kita saling tanya bertanya, itu otomatis kita sudah menerapkan sila Pancasila gitu. Jadi menurut saya seperti itu sih Kak. Oke, terus tanggapannya dari netizen teman-teman sesama Gen Z ini gimana nih waktu itu? Untuk tanggapannya positif aja sih Kak. Positif Kalau aja misalnya ya. konten saya buat dan teman-teman. Kayaknya positif tanggapannya karena dia ganteng aja kayaknya ya. Ya positif karena memang kami berkunjung ke tempat wisata. Oh iya, boleh. Kalau itu kan tadi pengalaman Remiza, bagaimana Remiza menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari ya. Nah kalau menurut Remiza, tantangan ketika Remiza menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari itu ada nggak kira-kira? Tantangan ada apa sih Kak? Apa tuh? Dari hal yang kecil ya, mungkin tantangannya sebenarnya lebih ke teknologi sih Kak, teknologi dan informasi. Mungkin yang setiap hari kita pasti wajib buka HP ya, kan kita nggak bisa jauh dari HP. Iya, Cuma bangun tidur aja. Kalau dulu bangun tidur kan minum air putih dulu kan, ya lihat-lihat pemandangan gitu kan. Betul. Sekarang kayak headphone gitu kan. Ya. Ya betul. FYP ya. FYP sampai bawah di scroll kan udah gitu kan. lupa. Kayak kita pergi kemanapun kalau nggak bawa handphone tuh kayaknya gelisah gitu kan. Memang udah keharusan bawa handphone. Iya benar. Tapi bagaimana kita menanggapi secara positif dan bisa menerapkannya juga Pak. Nah kalau tantangan dari saya itu yang kita bahas tadi, mungkin contoh kecil misalnya saya juga kalau misalnya lagi main HP suka telat untuk sholat 5 waktu. Nah itu kan tantangannya kan Kak. Nah bagaimana waktu itu memang main HP nih Kak, scroll. Udah azan. Dan akhirnya telat. Jadi udah telat sekitar 10 menit baru sholat. Jadi mungkin itu sih tantangan saya dalam penerapan Pancasila. Pancasila, oke. Itu untuk diri masing-masing. Diri masing-masing pribadi. Lupa kantor ya. Nah itu termasuk dalam Pancasila yang keberapa nih kalau begini nih Remiza nih. Itu parah lagi ya. Kalau sampai lupa diri tuh saya siapa gitu kan. Siapa gitu. Kamu siapa? Langsung bener-bener lupa diri gitu kan. Kalau gini Remiza, ketika di sekolah kan kita dapat pelajaran tentang Pancasila ya dari PPKN. Nah ketika Remiza menjalani aktivitas sebagai paskibraka, waktu itu kan memang pasti dikasih nih pelajaran atau gimana, bukan cuman PBB aja ya. PBB tahu nggak teman-teman? Peraturan. Peraturan say. Peraturan baris berbaris. Salah ya. Nah, jadi kan ketika Remiza di sana di mes ya, Ya, mes di ini. mes. Jadi ketika di mes itu kan nggak cuman dapat pelatihan atau peraturan PBB itu tadi kan, tapi juga ada memupuk rasa nasionalisme itu dengan pendidikan Pancasila tentunya. Nah perbedaannya apa nih, seperti apa ketika di sana dan di sekolah? Kalau di sekolah itu kan jadwalnya berbeda Pak. Jadi misalnya 1 minggu itu pendidikan Pancasila hanya 2 kali. Nah kalau kemarin di asrama, kami memang awal datang seminggu itu wajib belajar Pancasila. Tentang hal tersebut. Iya, betul. Ya, kalau menurut saya memang belum 100% Gen Z itu bisa menerapkan Pancasila. Karena kan yang pertama tadi terhalang oleh teknologi. Kalau misalnya kita mau ngomong jujur-jujur aja nih, Iya. pasti belum. Mungkin saya juga belum menerapkan 100%. 100%. Jadi kami belajar selama seminggu. Diisi otak kita sama panitia dan juga penyelenggaranya. Nah setelah itu kami latihan. Oke. Lanjut latihan baris berbaris sampai akhirnya ke 17 Agustus. Nah tetapi dalam proses latihan itu kami malamnya belajar lagi Kak, lanjut. Oke. Jadi tidur jam 10, belajar habis maghrib, tidur jam 10. Jam 10. Baru paginya lanjut lagi latihan. Mulai dari jam berapa?
Apa itu Kak? Latihan Belajar. paginya. Latihan paginya mulai dari jam 7, bangun udah jam 5. Oke, dari jam 5 sholat subuh dulu, begitu kan, siap-siap apa segala macam. Olahraga dulu, Olahraga dulu. baru ya. mandi, baru lanjut lagi latihan. Oke, dari jam 7 latihan, Sampai sore jam 5. full itu non-stop. Non-stop. Bener-bener dari jam 7 sampai jam 5, cuman istirahat sholat dan makan aja Iya, berarti ya. Full. Biasa ini berarti selain mental, fisiknya juga harus Betul. kuat ya. Betul, Kak. Pernah ada yang drop nggak sih? Kalau saya alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya? Mungkin teman saya cuma kakinya aja yang sakit. Iya, Karena kan pasti. itu kena aspal itu. Lecet kan, dari sepatu biasanya gitu Iya. kan. Luar biasa sih pengalamannya, pasti nggak terlupakan sih ya Remiza ya. Paling nggak. Iya, si Lili namanya. Oh itu angkatan Remiza tuh? Oh bukan. Saya di bawah saya. Oh di bawah. Iya, karena nggak boleh Kak. Distract biasanya. Show must go on kan, Iya. soalnya nggak mungkin dia balik lagi. Itu nggak ngerti ya bakalan gimana kalau misalkan dia nggak fokus terus balik lagi ngambil sepatunya kan, berantakan kayaknya. Iya. Ada. Biasanya kami latihan untuk bendera aja Kak. Kalau misalnya untuk sepatu kayak gitu nggak ada. Nggak pernah sama ya? sekali. Tapi biasanya untuk pencegahan itu biasa di bendera sama di tali. Takutnya kelilit Iya. atau ada yang kebalik, pernah ya? Hah? Dihukum ya Kak? Dihukum habis itu. Ya, bro. Baru kebalik nih. Bendera gitu. Iya. Tapi setelah upacara kan, upacara. selesai kan. Nah itu, iya di sekolah, iya, gimana? Kayak tinggi pada lebih pada. Itu tuh ada hati yang berbeda. Dari saya ada etik kepada sekali. Tapi Raja enggak. Yang 17 enggak. Ya, pas di hari lahir Pancasilanya. Oh, ngibarkan gitu ya? Saya nyebarin. Luar biasa sih. Iya. Pernah ada yang kekencengan, mohon maaf, sampai robek. Iya, ada juga. Iya kan? yang Nah itu mengatasin ketika upacara nih ya, ketika kita upacara di sekolah aja tuh rasanya grogi kan Kak. Pengalaman di sekolah ya, apalagi dia ini di istana negara disaksikan sama Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia live kan, live seluruh Indonesia soalnya. Itu mengatasi grogi ataupun juga kalau ada kendala-kendala kecelakaan lah ya, eksiden dan lain-lain itu gimana tuh Remiza? Iya pasti kalau. Setiap hari itu latihan mental sih Kak. Setiap hari latihan mental. Nah itu gimana tuh? Pokoknya kunci utamanya komunikasi sama 3 teman itu. Oke. Ya, jadi kan ada pengerek, Ini ya. ada megang bendera sama pembentang. Kalau di situ memang kita diajarin buat komunikasi Kak. Komunikasi benar-benar anggapannya kita harus saling koordinasi satu sama lain. Oke. Biar Tapi tidak terjadi Kak, kesalahan. pun nggak ngomong nengok gitu enggak Nggak. kan? Cuman kayak kode-kode aja, nggak mungkin juga deh senggol-senggol. Gak cuma kode-kode aja Kak. Pokoknya kita ngomongin sebelum pengibaran. Oh. Kita harus saling koordinasi, harus. Wajib. Ketika sudah Iya. barisan jalan, udah mulutnya dikunci Iya, ya. betul. Paling kayak kode mata, kode mata. Istrinya itu. Ya, chemistry-nya harus benar-benar solid ya. Ya kan? Kalau nggak kayak gitu dia nggak sehati, susah nih. Susah. Ya kan pasti bentrok, ya kan nggak solid. Solid. Itu kalau, nah itu perbedaannya ya. Ketika pelajaran Pancasila di sekolah dan juga ketika di pelatihan ya. Nah kira-kira ada nggak sih yang harus diterapkan juga di sekolah-sekolah nih? Pelajarannya kan pasti beda materi dan lain-lain kan. Untuk di sekolah ini menurut Remiza perlu nggak sih pelajaran atau materi yang sama ketika Remiza di pelatihan? Sebenarnya perlu, tapi menurut saya secara pribadi kan kalau misalnya kita belajar di Jakarta kemarin pas pelatihan, itu memang didatangkan orang-orang yang berpengaruh dalam sejarah. Oke. Ya, kalau misalnya di sekolah kan itu hanya melihat dari pembelajaran Ya, sesuai kurikulum ya. ilmu guru juga. Nah, jadi kalau menurut saya penting sih kalau misalnya kita terapkan di sekolah, tapi tidak keseluruhan. Mungkin yang hanya poin utama, terus juga misalnya kan guru-guru sudah punya ilmu-ilmu banyak ya kan. Betul. Pasti mereka nanti juga ngasih tahu ke anak-anak yang belajar yang ada di kelas. Jadi kalau menurut saya penting gitu Kak. Jadi maksudnya perlu gitu ya. Perlu. Seharusnya untuk
mendalami lagi pelajaran Pancasila di sekolah gitu, PPKN lah ya maksudnya gitu. Nah kalau misalkan penerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu menurut Remiza gimana? Ada korelasinya kah atau gimana penerapannya di kehidupan sehari-hari seperti apa? Ya, kalau misalnya kita bahas Bhinneka Tunggal Ika kan itu berbeda-beda. Ya, tetap satu juga. Istilahnya itu Indonesia. Kita kan negara maritim, Betul. negara kepulauan yang dimana pulau kita banyak, Sukunya kita banyak, bahasa. terus juga Adat pokoknya istiadat kesenian lah ya. dan adat-adatnya mana. Betul. Nah, kalau misalnya untuk Pancasila sendiri ini kan juga bisa lebih ke pribadi kita, bagaimana kita bisa memberikan kita bisa memotivasi diri kita sebagai kita melihat Pancasila dan kita bisa menerapkan secara praktis. Kalau misalnya untuk Bhinneka Tunggal Ika ini kan memang keseluruhan ya Kak. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, tetapi kalau misalnya untuk perbedaan menurut saya tidak ada sih Kak, karena memang itu sudah satu, Pancasila sama Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Gitu guys. Nah kalau untuk penerapan Pancasila dalam menghadapi isu-isu sosial nih, seperti kayak intoleransi atau diskriminasi. Nah, menurut Remiza gimana? Local pride, terlalu local pride. Asing. Buat aku ini. Nah, sebenarnya kan itu berarti nggak Bhinneka Tunggal Ika tuh, ya kan? Dia ada di berbagai daerah ada pasti ya. Gitu gimana tuh Remiza? Sebenarnya memang itu sangat disayangkan ya. Yang kayak gitu-gitu sangat disayangkan. Tetapi Pancasila ini kan memang udah menjadi dasar negara ideologi. Memang sudah diterapkan dari dulu, dari 1945. Kalau menurut saya secara pribadi itu lebih ke pribadi masing-masing lagi bagaimana kita bisa menerapkannya Kak. Kalau menurut saya itu memang saya sangat menyayangkan hal tersebut. Tetapi bisa diatasi dengan Pancasila. Bagaimana kita bisa bersikap adil, yang tadi tentunya kita bisa memanusiakan manusia, terus juga kita bisa menghargai sesama suku yang kakak bilang tadi. Sebenarnya itu sangat penting kalau misalnya Pancasila dalam diskriminasi tersebut. Jadi gitu Pak. Kalau menurut Remiza untuk para Gen Z yang sekarang ini kira-kira mereka sudah menerapkan Pancasila nggak sih di kehidupan mereka? Kalau menurut saya sudah, tetapi tidak 100%. Oke. Sudah tapi tidak 100%. Nah itu gimana tuh? Tentang hal tersebut. Iya, Ya, kalau menurut saya memang belum 100% Gen Z itu bisa menerapkan Pancasila. Karena kan yang pertama tadi terhalang oleh teknologi. Kalau misalnya kita mau ngomong jujur-jujur aja nih, Iya. pasti belum. Mungkin saya juga belum menerapkan 100%. Tetapi bagaimana kita bisa mengambil yang pertama kita ambil motivasi dari Pancasila itu. Terus juga kita bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang sebenarnya 5 sila Pancasila ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari Kak. Mungkin 5 sila ini udah kita terapkan secara kita tidak sadari. Iya. Yang pertama tadi kita sholat udah menerapkan sila pertama. Yang keempat bagaimana kita bisa yang ketiga menghargai sesama manusia, sesama suku, perbedaan agama. Yang kedua bagaimana kita menghargai sesama manusia. Itu kan sila kedua. Yang keempat kita gotong royong, kita rapat, misalnya kita cuma ngobrol kayak gini aja itu udah menerapkan sila keempat. Iya, menghargain lah ya, menghargai. Yang kelima tentunya kita pastikan punya rasa sifat manusia ya Kak. Iya. Kita bisa menghargai dan harus bersifat adil. Jadi menurut saya memang semua Gen Z itu udah menerapkan Pancasila, tetapi tidak 100%. Bagaimana lagi itu kita pribadi lagi sih Kak, balik ke pribadi masing-masing menerapkannya gimana. Seperti itu. Itu Gen Z. Gen Z. Ada beberapa dia survei bahwa kita tutup ada Nah, kan apa hal gini ya? Ini kan yang ya harus tertangkap ya. ya, yang ketahuan. Apa Pancasila deh? Dari suku dari Ya. Betul. apa begitu? Dia mesin apa? Iya, benar. Pasti kan juga iya bapak-bapak dan orang-orang terhormat itu kan. Kalau menurut saya sebenarnya ini agak berat ya kalau misalnya kita bahas. Tetapi kalau menurut saya yang utama dari hal tersebut itu adalah kepentingan. Iya. Kepentingan bagaimana satu sama lain punya kepentingan yang benar-benar yang mereka ingin tujukan ya. Maksudnya mereka punya tujuan dan akhirnya mereka buat kepentingan bersama sehingga melupakan Pancasila. Betul. Ya, betul. Karena itu sih dia bisa bilang mungkin menerapkan di sisi kehidupan mereka tapi tidak 100%. Begitu. Nah, terakhir nih Remiza, harapannya Remiza
untuk masa depan Indonesia dalam konteks pengamalan atau penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita nih seperti apa boleh? Ya, mungkin untuk teman-teman semua yang ada di rumah yang lagi nonton di TVRI Kalimantan Timur podcast ya, harapan saya pasti anak-anak atau pemuda Kalimantan Timur bisa menjadi agent of change, agen perubahan di tahun 2045. Karena 2045 diprediksi sebagai generasi emas. Bagaimana kita sebagai para pemuda-pemudi di Kalimantan Timur bisa menjadi pemuda yang terbaik dalam versinya masing-masing, dan juga bisa pertama menghargai pendapat, terus juga bisa menjadi pribadi yang membuat teman-teman semua itu berdampak positif. Jadi kalau menurut saya, semangat teman-teman yang ada di rumah, tentunya harus menggapai cita-cita sebaik mungkin. Apalagi? Jangan korupsi sejak dini. Titipan nih. Iya, itu tadi kita bincang-bincang sama Remiza ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Remiza bisa jadi manfaat buat teman-teman di rumah, juga bisa memupuk rasa nasionalisme kita dengan menerapkan Pancasila di kehidupan kita secara 100%. Nggak apa-apa, pelan-pelan dulu. Mulai dari yang kecil, lama-lama terbiasa menjadi 100% gitu. Saksikan terus podcast Too Much Studio penuh manfaat di episode selanjutnya ya. Bye-bye.